warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maduri Diana Putri, NIM 1901321100011. Saya Mutiara Amalia Putri, NIM 19-032-11-00008. Saya Aini Magrohatin, NIM 19-032-11-00005. Nama saya Dimas Syafalevi, NIM 18-032-11-0000154. Saya Milatul Hanafiah dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Angkatan 2019 Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari pasar oligopoli serta ciri-ciri dari pasar oligopoli sendiri. Apa sih pasar oligopoli? Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Pada umumnya, pasar ini didominasi oleh 2 produsen, namun tidak lebih dari 10 produsen. Mereka juga aktif dalam melakukan beberapa promosi atau iklan. Nah, dalam pasar oligopoli ini, mereka menjual barang yang sifatnya homogen atau sulit dibedakan. Contoh pada pasar oligopoli banyak ditemukan dalam beberapa perusahaan yang memproduksi seperti komputer pribadi, rokok, mobil, motor, industri baja, perusahaan semen yang mampu bekerja sama oleh 3 atau 4 perusahaan besar. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam pasar oligopoli, yang pertama, pasar oligopoli ini biasanya didominasi lebih dari 2 produsen namun tidak lebih dari 10 produsen. Yang kedua, jenis produk yang dijual dalam pasar oligopoli ini bersifat homogen dan saling menggantikan, contohnya seperti sabun mandi yang memiliki berbagai pilihan bentuk, merek, dan juga warna. Nah, yang ketiga, biasanya dalam pasar oligopoli ini mereka aktif dalam melakukan beberapa promosi ataupun iklan. Yang keempat, harga barang yang dijual dalam pasar oligopoli ini cenderung sama atau terdapat sedikit perbedaan kecil. Yang terakhir, dari ciri-ciri pasar oligopoli ini adalah penjual atau produsen yang baru ini sangat mengalami kesulitan dalam menguasai pasar. Dikarenakan produsen yang lama ini lebih handal dalam memainkan harga untuk lebih menarik konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah pasar oligopoli murni atau homogen. Di dalam pasar ini, produk yang dipasarkan hanya ada satu macam, tapi memiliki variasi yang beragam. Kemudian ada kecenderungan berpatok pada satu produsen. Misalnya, jika produsen ini menaikkan harganya, maka produsen lain juga akan menaikkan harganya, sehingga menyebabkan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh. Jenis yang kedua adalah pasar oligopoli terdiferensiasi, yakni produk yang dijual hanya ada satu macam, tapi harga tidak perlu disesuaikan dengan produsen lainnya, jadi perbedaan harganya cukup jauh. Contohnya adalah produk elektronik seperti smartphone. Produk smartphone tidak terlalu banyak, tapi konsumennya banyak sekali. Meskipun produk yang dijual hanya smartphone saja, tapi harganya cukup berbeda antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah pasar oligopoli kolusi. Di pasar ini terjadi kerjasama antara produsen satu dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga atau membuatnya stagnan. Dan jenis yang terakhir adalah pasar oligopoli non-kolusi. Di pasar ini, produsen yang akan memainkan harga dengan melihat perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Tujuannya adalah agar usahanya tetap mampu berkembang dan produsen lain tidak dapat mengikuti jejaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang yang mereka inginkan. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produknya. Yang ketiga yaitu
pasar oligopoli ini lebih mengutamakan kepuasan konsumen dikarenakan adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan dari pasar oligopoli yang pertama yaitu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Maksudnya di sini pasar oligopoli ini menciptakan ketidakseimbangan terhadap pendapatan terhadap distribusi pendapatan. Yang kedua, terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi ini didorong dikarenakan harga yang stabil dan terlalu tinggi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya. Pemborosan biaya produksi ini diakibatkan apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing yang kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Maksudnya eksploitasi yaitu pemanfaatan sewenang-wenang terhadap pembeli dan faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Di dalam pasar oligopoli ini, untuk perusahaan lain bergabung dalam usaha karena minat pembeli yang tinggi terhadap pimpinan pasar, sehingga sangat sulit untuk perusahaan baru untuk berkembang karena kurangnya peminat pembeli. Yang keenam yaitu bisa berkembang ke arah monopoli. Di dalam oligopoli ini bisa berkembang ke arah monopoli jika sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan pemimpin pasar, yang mengakibatkan monopoli perusahaan ini berlanjut dan menyaingi produk barang lainnya yang belum perusahaan ini kuasai. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama adalah efisiensi skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri seperti industri mobil, kertas, semen, pupuk, peralatan mesin, umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan pesaing. Yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, modal yang besar saja tidak cukup untuk bertahan dalam industri. Sehingga perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan pesaing. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang ketiga adalah merger. Oligopoli juga dapat ditimbulkan oleh adanya merger atau penyatuan antara beberapa perusahaan besar, sehingga mereka dapat memadukan modal, teknologi, faktor produksi, dan pasar yang dapat lebih mereka kuasai. Sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah mengatasi kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, memberikan aturan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Dua, memberlakukan undang-undang anti kerjasama antar produsen, yaitu dengan diberlakukan undang-undang anti monopoli nomor 5 tahun 1999. Yang terakhir, untuk menguasai persaingan di Indonesia, pemerintah telah membentuk satu badan independen, yaitu KPPU. Dengan adanya ini, dampak negatif oligopoli dapat dihindari. Sekian, terima kasih.
Nah, itu dia materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan kelompok kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.